Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil pengerjaan tugas besar kelompok kami dalam mata kuliah jaringan telekomunikasi. Kami akan membahas penelitian kami yang berjudul Peningkatan Akses Telekomunikasi untuk Pembangunan Komunitas dengan mengambil studi kasus di daerah Cihurip. Penelitian ini mencerminkan keinginan kelompok kami untuk lebih memahami masalah masyarakat di daerah Cihurip, khususnya di daerah Cibuneherang di Pasirwangi, Garut, dalam hal akses jaringan seluler. Sebelum kami masuk ke dalam inti presentasi, izinkan kami untuk dapat memperkenalkan diri. Perkenalkan kami dengan anggota kelompok. Yang pertama, yakni saya sendiri, Natasha Fedora Barus dengan NIM 1101 223 205. Lalu ada Nima Desita Manika Putri dengan NIM 1101 223 052. Dan yang terakhir adalah Oscar Yakob dengan NIM 1101 220 153. Baik, kita akan masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yakni pendahuluan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa telekomunikasi memainkan peran vital dalam menghubungkan masyarakat dengan dunia global. Namun, masih ada daerah yang mengalami tantangan dalam akses telekomunikasi, seperti halnya di daerah Cihurip, Cibuneherang di Pasirwangi, Garut. Dalam presentasi kali ini, kami akan membahas masalah kurangnya jaringan seluler yang merata di daerah tersebut, di mana ini akan melibatkan permasalahan yang dihadapi, solusi yang mungkin dilakukan, dan dampak terhadap kehidupan masyarakat. Sebagai penguat dari penelitian kami mengambil narasumber yakni Gabriel Maserino, yang merupakan warga asli setempat sekaligus putra dari ketua rukun warga atau RW di daerah tersebut. Keputusan kami ini diambil dengan harapan agar kami dapat mendapatkan informasi atau wawasan yang mendalam serta relevan, sehingga nantinya informasi yang disampaikan, informasi yang kami dapatkan, dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kondisi di daerah tersebut. Baik, mungkin sekian untuk pendahuluan. Untuk pembahasan berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Nima Desita Manika Putri dengan NIM 1101-22352 dari kelas TT 4605. Nah, kali ini saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, yang dimana saya akan menjelaskan terkait latar belakang masalah. Oke, jadi daerah Cihurip ini menghadapi kendala signifikan terkait akses telekomunikasi, yaitu terutama dalam hal jaringan seluler yang tidak merata. Jadi ini adanya sinyal lemah, terutama selama hujan, yaitu telah menjadi hambatan bagi kegiatan sehari-hari masyarakat, termasuk dalam pendidikan dan juga dalam pekerjaan. Nah, dalam beberapa tahun terakhir, meskipun ada peningkatan kualitas sinyal, tantangan itu tetap ada dan kualitas akses internet masih belum optimal. Jadi, kurangnya jaringan seluler yang merata di daerah Cihurip terutama disebabkan oleh keterbatasan akses ke BTS atau Base Transceiver Station. Jadi, sebagai akibatnya, masyarakat di daerah tersebut menghadapi kesulitan untuk mendapatkan sinyal seluler yang stabil dan juga kuat, terutama selama musim hujan. Jadi situasi ini telah berlangsung bertahun-tahun dan meskipun ada peningkatan, masih ada kebutuhan yang perlu dipenuhi. Oke, jadi permasalahan jaringan telekomunikasi di daerah Cihurip ini memiliki dampak yang signifikan pada berbagai aspek kehidupan sehari-hari masyarakat. Tidak hanya itu, dalam beberapa situasi ini, masalah secara khusus berdampak pada kesulitan anak-anak untuk mendapatkan akses pendidikan online. Sementara pada pekerja menghadapi kesulitan dalam menjalankan tugas dari rumah, terutama selama kondisi cuaca buruk. Nah, situasi ini tidak hanya menciptakan stres dan ketidaknyamanan bagi warga di daerah tersebut, tetapi juga memberikan tantangan serius terhadap kemajuan pendidikan dan produktivitas pekerjaan. Oleh karena itu, solusi yang efektif dan berkelanjutan untuk perbaikan jaringan telekomunikasi di daerah ini menjadi sangat penting agar dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan juga mendukung perkembangan potensi pendidikan dan serta kegiatan ekonomi di tengah tantangan
dengan kondisi cuaca yang mungkin saja terjadi. Nah, jadi dari permasalahan tersebut kami ada 3 solusi nih untuk menghadapi permasalahan tersebut. Yang pertama itu adalah peningkatan infrastruktur, yaitu perluasan dan pemeliharaan BTS untuk meningkatkan jangkauan dan kualitas sinyal. Lalu yang kedua, solusinya adalah kampanye kesadaran masyarakat, yaitu mengedukasi masyarakat tentang pentingnya dukungan dan partisipasi aktif dalam meningkatkan infrastruktur telekomunikasi. Lalu untuk solusi yang ketiga, yaitu kerjasama pemerintah dan swasta, yang dimana kolaborasi antara pemerintah, operator telekomunikasi, dan pihak swasta untuk mencapai solusi yang berkelanjutan. Baik, itu dia materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya dengan Oscar Yakob dengan NIM 1101220153 akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang sebelumnya. Terkait biaya mengenai pemasangan BTS ini, pertama-tama kita perlu menghitung berapa luas daerah dari yang harus di-cover dan berapa banyak daerah yang dapat di-cover per BTS. Jadi di sini saya sudah siapkan datanya. Luas daerah Cihurip itu sekitar 4.341,768 hektar. Lalu jarak BTS terdekat itu kurang lebih 15 km. Dan biaya pemasangan per BTS itu dari research yang kami dapatkan adalah sekitar 600 juta sampai dengan 1,5 miliar rupiah. Pertama-tama kita ubah daerahnya menjadi kilometer kuadrat. Jadi 1 hektar itu sama dengan 0,01 km persegi. 4.341,768 hektar dikali 0,01 km persegi itu sama dengan 43,417680 km persegi. Lalu luas cakupan BTS, karena di sini kami menggunakan lingkaran, jadi jumlah area yang dapat di-cover itu Pi dikali 5 km kuadrat. 5 km ini itu jari-jari dari total luas cakupan yang dapat dijangkau oleh BTS, yaitu 10 km persegi, dan didapatkan 15,7 km persegi per BTS. Lalu jumlah BTS yang diperlukan itu luas daerah dibagi dengan luas cover BTS tersebut, jadi 43,417680 km persegi dibagi dengan 15,7 km persegi dan didapatkan hasil yaitu 2,7 sekian BTS. Nah, karena kita tidak dapat memecah angka BTS menjadi desimal, jadi dibulatkan menjadi 3 buah BTS untuk daerah Cihurip. Lalu biayanya, estimated cost-nya itu 3 buah BTS dikali 1,5 miliar rupiah, itu sama dengan 4,5 miliar rupiah untuk memasang BTS di kampung Cihurip. Diasumsikan harga termahal karena sulitnya medan dan keterbatasan akses ke lokasi. Jadi kesimpulannya adalah masalah keterbatasan jaringan telekomunikasi di daerah Cihurip adalah tantangan yang perlu segera diatasi untuk memastikan pembangunan yang inklusif melalui upaya bersama-sama antar masyarakat, pemerintah, dan pihak swasta. Dapat diharapkan perbaikan yang signifikan dalam akses telekomunikasi di daerah tersebut. Penambahan BTS dan perbaikan kualitas jaringan akan memberikan dampak positif kepada kehidupan sehari-hari masyarakat, memungkinkan mereka untuk terlibat lebih efektif dalam dunia digital yang terus berkembang. Terima kasih.